dengan memohon ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Malang Digital International Conference dengan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu TV. Kegiatan Malang Digital International Conference tahun 2021 kembali diselenggarakan hasil kerjasama Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kota Malang dengan Stasiun Komunitas Startup dan Bank Indonesia Malang, Rabu 17 November 2021 bertempat di salah satu hotel di Kota Malang. Kegiatan Malang Digital International Conference 2021 ini diselenggarakan untuk meningkatkan dan menguatkan sektor ekonomi digital kreatif melalui berbagai komunitas startup. Potensi para startup dengan berbagai produk kreatif digital akan lebih dikenal secara global. Malang Digital International Conference 2021 ini dihadiri Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji, Kepala Diskopindah Kota Malang M. Sailendra STMM beserta Kepala Kominfo, Ketua Stasiun M. Zulfikar Al-Baba, serta ratusan peserta dari komunitas startup, pemerintah, akademisi, bisnis community, dan perbankan secara daring maupun luring. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan nikmat-Nya kita dapat melaksanakan acara pada pagi hari ini dalam acara Malang Digital International Conference. Acara diawali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa serta sambutan Ketua Stasiun M. Zulfikar Al-Baba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabaghi lil jalali wa dhikatil karimi wa sinni tuqratul tariq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Maliku ya Kudus, kami agungkan nama-Mu hanya karena Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud dan hanya kepadamu lah kami bersyukur. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Rabbana, lancarkanlah acara kami. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan jauhkanlah kami keluarga besar Kota Malang ini salimna min corona bijahi sayyidina Muhammad Rasulullah. Bicara soal event kita pada pagi hari ini, Malang Digital International Conference. Malang Digital International Conference ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Stasiun Festival yang merupakan program tahunan dari komunitas startup Singoedan dan Malang atau yang biasa kita kenal dengan Stasiun. Adapun acara Malang Digital International Conference ini kolaborasi antara Stasiun dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Marilah langsung kita masuk ke agenda yang selanjutnya, welcoming speech dari Ketua Stasiun Malang kepada Mas Zulfikar Al-Baba. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Malang dan Diskopindak Kota Malang dan berbagai pihak sehingga kegiatan Malang Digital International Conference ini bisa terlaksana. Program dari komunitas stasiun, jadi memang program ini program yang terus kami kepingin agendakan setiap tahunnya. Semoga bisa berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, baik itu dari akademisi, bisnis, government maupun komunitas lain dan teman-teman media, dan satu lagi saya yang mungkin agak kelupaan, pastinya dengan perbankan. Ini yang paling penting. Kegiatan ini merupakan penutup dari rangkaian kegiatan Festival Station yang dimulai pada bulan Juni dan berkomitmen bersama tahun 2022-2023 Kota Malang bisa mendunia. Ini menjadi event penutup Station Festival yang kelima. Insya Allah kami akan laksanakan kembali 2022. Kita akan bikin Station Conference yang nanti fokus untuk pembahasan ekosistem secara lokal dengan seluruh stakeholder yang mungkin akan lebih banyak lagi untuk hadir bisa dalam perkembangan ini. Nah, mungkin sekilas ini yang penting perlu kami sampaikan terkait dengan milestone ini masih sangat berlaku karena memang milestone ekosistem digital ini kita sepakati bersama dari seluruh stakeholder. Harapannya tahun depan Malang bisa mulai, terutama Kota Malang sendiri, bisa mulai masuk ke Malang mendunia, di mana memang banyak korporasi, perusahaan-perusahaan dari Malang yang mulai keluar negeri, atau mungkin bahkan yang dari luar negeri yang akan masuk ke Kota Malang sendiri secara modern. Jadi harapannya beberapa step-step kita terus laksanakan, walaupun kemarin sempat pandemi sedikit banyak mempengaruhi gitu ya terkait dengan milestone ekosistem digital ini. Harapannya memang kita kunci komitmen bersama bahwa semoga 2022, 2023 dan seterusnya Malang bisa terus mendunia, terutama di bidang teknologi digital. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian kegiatan event ini, dan terima kasih sekali atas seluruh support dari pemerintah Kota Malang, dari para partner, perbankan, komunitas, pebisnis, industri dan sebagainya. Kami aturkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sementara itu dalam sambutannya, Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kota Malang M. Sailendra STMM menjelaskan kegiatan ini menjadi salah satu sarana untuk memfasilitasi startup di Kota Malang. Kota Malang mempunyai potensi sumber daya dan pelaku bisnis di bidang IT, khususnya aplikasi, agar lebih dikenal tidak hanya di tingkat regional dan bahkan ke internasional serta mendunia. Visi misi dari Bapak Wali Kota Malang, Bapak Sutiadi, mana visi Kota Malang adalah bermartabat, dengan salah satu misinya adalah mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan. Di mana khususnya ekonomi kreatif ini ada 17 subsektor. Salah satu sektornya adalah sektor aplikasi. Nah, sektor aplikasi ini diampu oleh Diskopindak untuk pembina dan pengampu dari kegiatan-kegiatan pembinaan industri kreatif di sektor digital. Berikutnya adalah tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi masyarakat dan Kota Malang sendiri ke lokal, regional, bahkan ke dunia, bahwa Kota Malang punya potensi di bidang SDM maupun institusi dan juga pelaku bisnisnya di bidang aplikasi ini. Pelaku industri di bidang startup diharapkan akan mampu mengangkat kualitas ekonomi kreatif di Kota Malang yang pada akhirnya membawa kesejahteraan masyarakat Kota Malang menuju kota kreatif. Berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan ini disupport oleh teman-teman Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang beserta komunitas stasiun. Dengan peserta berasal dari pemerintah, perbankan, akademisi, pelaku bisnis digital, komunitas digital nasional dan internasional. Dengan jumlah 50 peserta mengikuti kegiatan secara offline, hadir di sini secara langsung,
dan 150 peserta mengikuti secara daring atau online. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan hybrid event Malang Digital International Conference. Selanjutnya mohon Bapak Wali Kota Malang berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, ayo, alhamdulillah. Memasuki pemaparan Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji sebagai keynote speaker dengan tema komitmen pemerintah kota dalam penguatan ekosistem digital di Kota Malang. Sebelum membuka secara resmi kegiatan Malang Digital International Conference 2021, memberikan apresiasi positif dengan dilaksanakannya kegiatan ini yang akan mengenalkan Kota Malang dengan potensi industri kreatif digital dengan banyaknya startup di Kota Malang, sekaligus akan memaksimalkan peran startup di Kota Malang, sehingga potensi dan berbagai hasil produk Kota Malang bisa lebih dikenal dan mendunia. Kita sudah hebat, digitalisasi. Sebenarnya Tuhan telah memerintahkan kita dan kita harus membaca bahwa di diri kita itu sudah digitalisasi. Apa yang ada pada diri kita itu digitalisasi, maka jangan pernah merasa puas dan bangga dengan prestasi saat ini. Karena sesungguhnya agama saya yakini bahwa dulu pernah Tuhan menyampaikan ketika Rasulullah diutus itu pertama kan baca dan baca. Ternyata yang dibaca itu bukan tekstual, kitab-kitab suci, tapi yang dibaca adalah apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Lebih jauh, Wali Kota Malang menjelaskan, pemerintah Kota Malang senantiasa hadir untuk terus mendorong perkembangan sektor ekonomi kreatif. Salah satunya dengan berdirinya Malang Creative Center atau MCC yang sedang dalam tahap pembangunan dan mengajak pelaku industri digital untuk berlomba membuat terobosan untuk terus berkembang dan jangan pernah merasa hebat dan berpuas diri dengan prestasi saat ini, tetapi harus terus berkarya serta bekerja keras. Karena memang kita dengan beberapa dekade kita ketinggalan jauh. Nah, kalahnya kita apa? Sering saya sampaikan, kita sudah masuk pada pasar global. Dengan dunia luar global jauh kita udah kalah. Kita tidak bisa menang. Nah, tinggal bagaimana saat ini kita harus berjuang. Kita boleh kalah start, tapi saat ini harus lebih baik. Start yang saat ini harus melebihi mereka. Kenapa? Karena kita punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh lain, termasuk digitalisasi. Maka saya sampaikan pada Mas Fikar dan teman-teman yang saat ini startup dan produsen yang saat ini juga hadir dan semuanya, ayo saatnya kita saat ini sudah masuk pada era digitalisasi. Harapan saya memang di kami masuk pada 4.0 dulu. Sekarang saya geser sudah Society 5.0, harus ada moral di sana. Ya, harus ada moral di sana. Maka aplikasi menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik ketika dikembangkan. Sehingga kenapa sih ya dulu MCC ini taruhan jabatan saya waktu itu. Ya, dihujat sana sini, ternyata sekarang begitu pandemi banyak, kapan Pak jadi? Saya itu Pak kapan jadi? Karena sekarang sudah dunianya sudah orang-orang sudah melek terhadap dunia itu. Ya, orang-orang melek pada dunia itu. Karena saya berpikirnya Malang itu luar biasa, kotanya tidak besar, perguruan tingginya banyak, jadi terbangun ekosistem yang bagus. Karena apa? Lingkungan. Lah bangunlah ekosistem ini untuk apa? Jangan hanya ngopi doang, ngomong ngalor ngidul yang tidak ada berarti, gunakan untuk menciptakan itu. Ada WTP-nya 10 kali berturut-turut, dapat dana DID, tapi dapat BK, bantuan keuangan provinsi 10 miliar untuk ngisi aja MCC itu. Ada rumah produksinya, ada teman-teman nanti bagaimana animasi dibangun di sana, dan itulah nanti akan menjadi kekuatan kita semua. Yang insya Allah Pak Presiden rencananya mau meresmikan sendiri karena
Karena di forum terbatas Pak Presiden sudah nyampaikan, nanti kalau aplikasi dan game di Indonesia kami serahkan Malang. Itu dengan Bupati Wali Kota se-Indonesia bilang demikian. Itu kebanggaan bagi kita semua. Lah, jangan pernah merasa hebat atau puas, terus berkarya dan berkarya. Karena sesungguhnya Tuhan itu sudah menciptakan alam semesta secara digital. Nah, hari ini saya sampaikan memberikan apresiasi dan terima kasih pada teman-teman. Tadi saya di Pemuda saya sampaikan bahwa yang menjadi kita saat ini sudah masuk pada kalau di roadmap-nya sekarang kan mulai besok sudah mendunia ya. 2022, 2033 malah itu mendunia. Karena pada dasarnya belum legal saja, potensinya secara tidak legal malah sudah mendunia. Karena saya sampaikan ya, satu, Jack Ma pernah menyampaikan ya dalam diskusi dan seminar internasional bahwa yang akan menjadi kekuatan ekonomi dunia itu adalah nanti UMKM ya, 85% itu dari UMKM. UMKM 9 yang mana dari 85 itu 95% basicnya adalah e-commerce online. Nah, itulah yang saat ini harus kita kuatkan bersama-sama ya. Bonus demografi akan menjadi kekuatan di saat kita punya kreasi. Jadi Malang bersinergi membangun sebuah kekuatan yang luar biasa. Sudah sering saya sampaikan, sesama jual bakso jangan saling menghardik. Sesama startup jangan saling menghardik. Menjadi sebuah kekuatan saling mengisi. Bill Gates, dia orang terkaya dunia di tahun 2000-an. Bukan dia punya perusahaan besar, tapi mampu mengkonekkan kan, yang punya window itu. Dan itulah teman-teman startup saat ini. Tidak usah punya pabrik, tapi dia bagaimana mengonekkan potensi-potensi itu dilakukan oleh Cina. Dan waktu itu belum bisa, sekarang kan Cina menjadi raksasa dunia. Yang kedua, Malang Berdaya. Ketika sudah terbangun komunitas yang bagus, tinggal bagaimana saling mengisi, saling menguatkan, sehingga mempunyai daya tawar dan getarannya luas. Dan ketika 1-2 terbangun menjadi starting point kita pertama, kedua menguatkan, yang ketiga adalah produk-produk kita bukan hanya dimiliki dan diminati oleh orang lokal, tapi sudah mendunia. Dengan memohon ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, Malang Digital International Conference dengan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan talk show pertama dengan menghadirkan para narasumber, diantaranya dari perbankan, Direktur Kawasan Ekonomi Kreatif Singhasari David Santoso, dan Kepala Disko Pindah Kota Malang M. Sailendra SDMM. Iwan Hikmawan melaporkan. Nanti untuk BIFES ini dia akan 24/7, jadi di hari libur pun kita bisa memfasilitasi adanya transaksi seperti itu. Jadi Bank Indonesia dalam hal ini terus berkomitmen untuk mendukung perluasan digitalisasi terutama dari sisi sistem pembayaran. Untuk transaksi RTGS ini artinya transaksi besar ya Bu ya, antar perbankan gitu ya? Iya, jadi kan kalau selama ini masih ada keterbatasan di hari libur tadi, dengan BIFES itu nanti akan lebih cepat lagi, lebih aman, lebih efektif dan lebih mudah tentunya. Jadi proses transaksi nilai-nilai besar itu biasanya kita kan pakai RTGS itu ya Bu ya, mata bank, terus kemudian waktunya nggak bisa instan. Betul. Kalaupun di hari kerja itu kan besoknya ya, itu baru masuk ya. Kalau RTGS sebenarnya langsung real time juga, ya, cuman ya kecuali hari Minggu, hari Minggu hari libur ya. Ya, terima kasih Pak Moderator. Jadi BI perbankan sendiri ya, bisnis digital startup ini kan beda dengan UMKM seperti bisnis real, warung, pedagang gitu ya. Hitung-hitungannya juga beda. Bagaimana perbankan memberikan financing terhadap bisnis startup ini, karena saya lihat ininya beda, dalam tanda kutip animalnya beda. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Terkait dengan financing, itu ranahnya ada di perbankan umum sebenarnya. Jadi Bank Indonesia sebagai regulator dan sebagai
sebagai pemangku gitu ya Pak. Jadi kami hanya bisa mendorong, kemudian menggiatkan bahwa kami menghimbau mungkin perbankan di Indonesia untuk mau masuk ke dalam financingnya startup gitu. Karena sebagaimana kita tahu tadi yang sudah sempat disampaikan bahwa BNI sudah masuk gitu ya. BNI memiliki komitmen yang sangat baik dan saya mengapresiasi itu. Bagaimana mau untuk mendanai startup yang mungkin dari sisi assessment dari sisi perbankan ketika mau mengajukan kredit atau bagaimana untuk startup yang mungkin skalanya belum terlalu besar, itu menjadi pertimbangan yang luar biasa ya Pak ya. Nah, di situ peran Bank Indonesia terus mendorong perbankan gitu. Kami melakukan berbagai koordinasi dan sinergi untuk dapat terus mendorong perbankan agar mau masuk dan membantu istilahnya di sisi financing dari startup yang masih mungkin akan banyak bermunculan ya ini Pak ya. Mungkin Pak David boleh menceritakan konsepnya seperti apa kok itu bisa jadi percontohan nasional ya? Iya, mungkin sedikit. Bank bisa memberikan kredit kalau ada kontraknya dan memang ada first payout, second payout-nya itu bisa, nanti repayment capacity-nya itu ada. Nah itu kadang-kadang dari teman-teman kesulitannya Mas Amar karena ketika mengerjakan dan termasuk pada yang berkontrak untuk sub yang kedua dan ketiga itu kontraknya kadang-kadang tidak bisa bankable. Nah itu yang kita coba lakukan bahwa kita sebagai agregator mendirikan satu perusahaan namanya 85 itu kita kepingin bahwa kontrak-kontrak yang diberikan oleh perusahaan off-taker itu bisa kontrak-kontrak yang bankable. Yang kedua mungkin masalah jaminan itu karena di atas 100 juta itu pun membutuhkan jaminan. Kemarin itu ayam dan telur, sehingga kami kepada para startup terpilih studio-studio itu menghibahkan 6,5 jadi tanah mereka. Jadi kami berkolaborasi di dalam pemanfaatan hasil produksi mereka untuk kita komersialisasi, tapi secara tanahnya kepada UMKM ini kita memberi kesempatan seluas-luasnya agar mereka bisa bertumbuh. Jadi kita menjadi jaminan yang digunakan untuk kurnya. Dari UMKM dan financing, di mana ada bridging yang di situ memberikan fasilitas aset dan juga memberikan fasilitas kontrak yang jadi bankable di sana. Jadi memang perlu adanya sinergi yang solid tuh antar berbagai pihak untuk memungkinkan ini terjadi. Nilai financingnya sampai berapa miliar kemarin Pak? Ya saya pikir ketika kita menjamin itu dan kalau berorientasi ekspor dari perbankan juga ada fasilitas bahkan ada penjaminan dan jam rindu. Sehingga dari kami sebenarnya bisa dikatakan karena itu menjaminnya dengan aset kami gitu, bekerja sama dengan pelaku startup tadi, jadi ya sangat beragam bersama. Mohon izin Mas Lendra bisa memberikan gambaran ke kami terkait pengembangan ekosistem kita untuk mendunia ini seperti apa. Komitmen yang saya tahu sekarang pemerintah kota sudah punya MCC. Beberapa hal yang kita support oleh Pemkot Malang terhadap pengembangan industri kreatif khususnya di sektor aplikasi dan yang pertama adalah regulasi. Kita sudah punya regulasi dalam Perda RPJMD bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu yang didukung untuk pengembangannya dan keberlanjutannya. Salah satu misi di RPJMD adalah seperti itu. Dan itu adalah visi misi wali kota yang sepanjang beliau menjabat akan menjalankan komitmen itu. Yang kedua, kita punya komite ekonomi kreatif yang mana tergabung di dalamnya adalah pemerintahan, akademisi, komunitas, perbankan, bisnis, sama mass media itu tergabung di komite ekonomi kreatif. Yang mana komite ekonomi kreatif ini salah satunya diharapkan menelurkan produk roadmap ekonomi kreatif Kota Malang. Roadmap ini sebetulnya sudah ada tersusun tahun 2019 ya Mas Amar. Tapi sekarang kita sekarang tahap review lagi karena perkembangan zaman, adanya pandemi, sehingga kita harus menata ulang roadmap ekonomi kreatif Kota Malang sampai 2026 berarti ya. Itu seperti apa? Dan saya yakin di sektor aplikasi IT game ini menjadi
tetap menjadi subsektor yang menjadi lokomotif dalam pengembangan ekonomi kreatif Kota Malang. Kita berfoto bersama dengan seluruh tamu undangan termasuk yang bergabung melalui Zoom. Awali untuk acara ini apa yang paling ditekankan? Ya sebenarnya kan acara gelaran kita sudah ke 11 ya. Jadi yang namanya Malang Season 11, kegiatan ini yang kelima ya. Jadi apalagi ini konferensi secara internasional. Kita mau menyampaikan, tentu di sini ada beberapa pemateri, beberapa masukan yang harapannya nanti sesuai dengan roadmap kita, bahwa sekarang sudah kita masuk pada tahun kedua ya, tahun kedua atau ketiga, yang sehingga kita masuknya Malang Berdaya tadi, ini ngumpulin startup, produk-produk dari kita supaya orang luar juga sudah tahu, sehingga sifatnya mau pertama ini Malang Digital International Conference ini supaya orang-orang tahu bahwa Indonesia, utamanya Kota Malang itu punya ekosistemnya sudah bagus ya, banyak startup kita. Jadi tadi mungkin tanya memastikan startup di Kota Malang itu berapa jumlahnya, perusahaannya gimana ya berseiring dengan itu yang sehingga harapannya memang daerah tentunya kami di daerah ini mengutamakan teman-teman startup kita. Itu artinya bahwa kita tunjukkan bahwa Malang ini benar-benar gudangnya teman-teman IT. Acara ini kita ingin menunjukkan bahwa Kota Malang punya potensi sumber daya dan sudah ada pelaku bisnisnya di bidang startup, terutama IT, aplikasi, terutama SDM, sehingga di level regional, nasional, bahkan internasional itu Malang Digital itu udah mendunia. Saya yakin ada startup yang belum bergabung juga di stasiun atau punya komunitas tertentu. Di stasiun aja kurang lebih ada 200 startup. Nah, ini kan potensi luar biasa. Mereka udah mengerjakan proyek-proyek yang levelnya itu udah nasional. Banyak perusahaan-perusahaan Jakarta itu yang sudah istilahnya mengapresiasi dan mengajak startup Kota Malang itu bergabung mengerjakan proyek-proyek di aplikasi. Dan nanti kita upayakan seoptimal mungkin kemanfaatan MCC itu untuk komunitas kreatif. Perguruan tinggi juga kita undang, tadi disampaikan oleh Pak Wali, seperti UP, DS, UM itu ingin juga kontribusi meramaikan atau juga memanfaatkan MCC ini. Untuk perkuliahan ini kan sekarang nggak hanya teori ya, tapi lapangan juga MCC ini tempat semacam laboratorium atau tempat galeri dan seterusnya. Ekonomi kreatif ini kan tidak hanya event yang kita support, tapi juga bagaimana meningkatkan kapasitas kompetensi dari SDM-nya. Nah, SDM pelaku ekonomi kreatif kan ada yang di bidang film, animasi, aplikasi, macam-macam. Ada 17 subsektor. Beberapa kita fasilitasi untuk workshop, pelatihan dan sertifikasi uji kompetensi untuk peningkatan kapasitasnya dan memudahkan mereka untuk menjalankan perusahaannya.